Halo, annyeong. Eh, halo, annyeong. Cingedel. Ketemu lagi ya. Kita hari ini di IG Live perdananya Drakor Class di tahun 2021. Hari ini kita akan membahas soal drama Birdcage Center. Nah, drama ini kan yang paling happening ya di kalangan ibu-ibu, karena banyak related gitu ya sama kehidupan ibu-ibu sehari-hari. Nah, kali ini Drakor Class kedatangan tamu ya, seorang cinta drakor juga, yang juga seorang ibu dan juga banyak berkecimpung ya di dunia parenting dan menyusui. Jadi kayaknya pas banget ya buat jadi tamu kita kali ini. Saya undang dulu ya, sebentar. Oke, sudah masuk Kak ini. Tamu kita hari ini adalah Uniria. Oke. Halo Uni. Halo Mbak Deka. Annyeong. Halo. Annyeong. Halo, suara aku terdengar jelas? Terdengar di sini. Siap, Oke. siap, siap. Siap. Oke. Gimana kabarnya nih Uni? Baik, alhamdulillah. Halo semuanya. Mbak Deka gimana nih kabarnya? Tahun baru nih kita bahas Tahun drakor. baru ya kita ya. Iya, alhamdulillah sehat nih Uni. Nah, berhubung tahun baru di rumah aja, ya nggak apa-apa kan kita isi dengan IG Live kayak gini ya. Iya, siap, siap. Nah, oke, Drakor Class, Uniria ini sejak kapan nih Uni suka nonton drakor nih? Aku nonton drakor, aku geng ini, yang pertama tahu tuh dari salah satu stasiun TV sore-sore tahun 2000. Ini aku pertama nonton drakor pertama yang bikin berkesan itu Endless Love, Autumn Oh, in My Endless Heart Love. ya. Oh. Ya itu tuh tahun 2000 ya kalau nggak salah di TV Indonesia. Walaupun sebelumnya ada Winter Sonata juga di generasi itu kan. Itu sejak berarti udah 2 dekade nih, tahun ini 2020 Ya, 2021. udah banyak nih yang ditonton ya Uni ya. Oke. Lumayan ups and down juga sih Mbak Deka. Jadi dari nonton di TV, terus ada dulu zamannya beli DVD ya, Ya. terus sampai sekarang zaman nontonnya pakai platform kan, pakai di sosial media atau pakai banyak sekarang ya pilihan-pilihan untuk nonton lebih cepat juga. Dulu tuh kan nggak kayak sekarang tuh bisa saat yang sama di Korea bisa kita tonton di sini kan. Iya. Siap. Ya, Uni ini juga ini ya Uni konselor menyusui ya Uni ya. Terus Iya. juga jadi relawan di Betul. beberapa komunitas parenting ya. Luar biasa aktivitasnya. Jadi pas banget nih kalau kita undang Uni di live IG kali ini. Kita mau bahas tentang Birdcage Center nih Uni. Nah, udah nonton kan Uni? Betul. Udah, jadi ini makasih banget loh Mbak Deka diundang. Jadi aku nonton Berkas ini sebenarnya ongoing kemarin. Oh, Cuma pas lagi kan November Desember ya kalau nggak salah itu kan kemarin yang ganti record of Yet kalau nggak salah ya. Jadi itu pas lagi sibuk-sibuknya kan aku kerja juga. Terus sempat keputus. Nah tadi pas diajakin Mbak Deka 2 hari lalu tuh aku langsung ngebut sisa episode terakhir. Jadi udah nonton semua tadi sih. ini termasuk Seru banget. pendek ya Uni ya. Mini drama Ya, kan dia cuma ya, 8 ya. jarang banget ya drakor yang 8 ada sih tapi jarang kan. Jadi nggak perlu lama-lama kalau mau udah tamat nih bisa maraton sehari nih kayaknya ibu-ibu ya dari pagi sampai sore. Karena cuma Ya, 8 jam, buat 8 ngisi episode. liburan ya. Betul betul. Nah, gimana nih Uni kesannya ketika nonton Birdcage Center ini? Iya, jadi aku dari pertama nonton itu memang udah impresif sih karena ini kan jarang banget ya drama Korea bahas kehidupan ibu ada sih, tapi itu kan biasanya diselipin sama perjuangan hidupnya gitu ya atau gimana kondisi dia sama pasangan gitu. Nah, kalau ini kan bener-bener pure bahas soal ibu tuh dari gimana detail ya, agak detail ya soal perjuangan dia lagi dari hamil, melahirkan, menyusui gitu sampai kemudian
dialog-dialog batin ibu ya, benar banget yang terjadi tuh kayak ada memuar gitu ya antara ibu bekerja sama ibu di rumah saja, kemudian banyak apa ya, di sini tuh lebih detail dibanding drakor-drakor, walaupun sudah ada sih mungkin drakor-drakor tentang perempuan atau ibu, tapi kalau ini nih benar-benar detail tentang bagaimana menggambarkan perjuangan seorang ibu gitu dari dia hamil sampai melahirkan, menyusui dan seterusnya gitu. Jadi memang waktu nonton itu aku udah termasuk yang aku ikutin juga sih, aku screenshot aku bahas sama teman-teman juga ini bagian-bagian yang wah bagus ya ini disampaikan gitu. Ada juga bagian-bagian loh, oh ternyata kayak gini ya. Di Korea gitu ya. Jadi kita jadi punya bekal juga sih tuh bahas sama ibu-ibu tuh, ternyata tuh di mana-mana kondisi ibu memang sama ya perjuangannya gitu. Nah, tadi kan udah cerita tuh ada yang dibahas nih karena ada yang menarik. Nah, kalau dari Uni sendiri nih, menariknya drama ini apa? Tadi selain detail, apa sih yang khususnya yang sampai jadi pembahasan nih? Kan katanya udah pernah bahas tuh sama teman-teman sesama pecinta drakor. Nah, apa sih hal-hal yang menarik gitu dari drama ini gitu? Drama ini aku udah bilang ya tadi aku nontonnya 3 episode terakhir nih maraton 2 hari ini ya. Yang 5 episode pertama itu aku impresifnya memang karena aku juga yang Mbak Deka bilang tadi ya, sejak punya anak tuh merasakan banget gimana perubahan hidup kita ya sebagai perempuan gitu ya. Dan ya bener banget sih yang dibilang di sana tuh memang hidup tak akan pernah sama lagi memang gitu ya. Dan bagaimana pergulatan batin, aku impresif yang pertama misalnya tuh kayak gimana dia detail gambarin pas lahiran itu tidak seindah yang dibayangkan ya. Memang ada perjuangan gitu ya, kemudian hidup dan mati ya. Itu kan ini dramanya lucu juga sih, awalnya kan kesannya tuh kayak apa sih ini, apa serius, karena judulnya agak serius sih, ternyata tuh ada visualisasi yang bikin lucu ya, kayak gimana dia perjuangan hidup dan mati di atas di dalam sampan itu ya. Oh ya, Terus perahu ya sama malaikat perahu maut. sama malaikat sama Grim Reaper-nya gitu ya. Terus juga kayak bagian lucu-lucu kayak gitu sih digambarkan, jadi menarik juga kayak yang di episode dia bertarung ya sama ibunya si Sarang, itu ibunya si namanya lucu banget ya, Glustik sama Ibunya Lemstick ya. Lemstick. Lemstick sama ibunya Sarang untuk memperebutkan pengasuh gitu, terus dia visualisasi jadi kayak drama seguk gitu. Tapi itu sih yang aku impress, terus juga mengeksplor bagaimana proses menyusui di sini gitu kan. Di drama aku mungkin nggak terlalu ada dapat pernah nonton drama yang digambarkan gimana pentingnya dapat informasi tentang menyusui gitu ya, di sini gitu. Terus gimana juga aku yang lucu banget tuh, waktu ayahnya pergi sama ayah, jadi sesama ayah ya, yang ayahnya pergi, yang ketemu terus pergi ke mall atau kemana, terus lihat ada Oh, ke kayak pameran bayi ke itu ya, ibu pameran, dan terus gimana mengekspos juga gimana ayah juga penting banget perannya di sini gitu. Juga disampaikan peran ayah, kemudian ya karena aku pikir di beberapa drama Korea lain tuh masih budaya mungkin semakin sini sudah semakin terkikis ya, tapi budaya seperti kita di Indonesia juga sih kayaknya orang timur ya, kalau pengasuhan gitu ya, urusan mengurus anak itu biasanya kan ditumpangkan seluruhnya kepada ibu gitu. Nah di sini juga ada disampaikan bagaimana ayah terlibat gitu ya, ayahnya si Gustik, terus kemudian ke belakang juga dia ketemu ayahnya siapa, si Yomi gitu, sama-sama nyari, bahkan event cari nama gitu. Terus pentingnya dukungan sih di sini juga pas aku lihat, walaupun kalau lihat itu tuh wah, kalau ada yang kayak gini nih mungkin memang itu kan sebenarnya niatnya pengen bilang kalau ibu dari melahirkan sampai dia balik lagi ke aktivitas normalnya itu dia butuh jeda, butuh penyesuaian, dan Berker Center ini adalah sarana ibu saat postpartum itu menyiapkan mentalnya. Itu kalau aku tangkap sih sebenarnya, walaupun sebenarnya itu bentuknya fisik, kita bisa ambil ininya sih Mbak Deka, kalau sebenarnya ibu tuh butuh jeda, butuh dukungan antara peran dia dari sebelumnya tidak ada bayi
bayi yang bergantung kepada dia, kemudian harus kembali lagi ke aktivitasnya, apakah bekerja atau di rumah saja tuh, dia butuh jeda dan butuh dukungan gitu. Dukungannya bisa fisik dan yang paling penting sih dukungan mental ya untuk ibu Mental. gitu. Jadi yang aku bahas waktu itu sih banyak ke ini awal-awal itu ke gimana uh, kayak proses apa cara nyusuin dibahas itu ada metode football aku ngangkat oh ya Ya. ini dibahas juga terus gimana juga orang tua baru itu sebenarnya di sasaran dari banyak produk-produk ya kayak ayahnya tuh pas awal-awal tuh dijual kereta bayi terus gimana pengen dikasih yang terbaik sama anak terus pemasarnya jadi memberikan banyak apa ya promosi yang berlebihan gitu kan. Nah, itu kan kenyataan banget ya kalau orang tua baru kan pengen beli semuanya untuk anak gitu kan karena pengen yang terbaik. Kadang dapat informasinya hanya dari industri gitu ya. Maksudnya dari toko marketing yang Iklan gitu ya. iklan bener-bener gitu-gitu sih Mbak Deka. Iya. Terus aku mau disclaimer dulu nih Mbak Deka, maaf Oke, ya oke, sebelum oke, mulai. oke. Jadi aku kan gini aku apa pandangan hari ini nih pandangan pribadi ya. Jadi Ya. kebetulan aku kan tapi tentu tetap karena aku punya nanti ya mungkin kita bahas juga sih lebih jauh ada plus minusnya Oke. juga sih drama ini gitu Iya, iya. dari segi Kita bahas nanti ini. kita bahas itu nanti di belakang masih Oke. panjang ya Insya Allah. Panjang 1 jam Gitu. kita. Siap. Jadi memang menariknya tadi kan memang ini yang baru kali ini ada drama yang detail banget ya bahas tentang kehidupan ibu, terutama tadi kata Uni kan menjalani transisi ya dari ibu baru gitu ya. Ya kalau diceritakan kan si ibunya Lipstick ini kan dari wanita karir ya, bagaimana dia Mm-mm. persiapannya dia jedanya ya, terus buat kembali lagi bekerja kan itu awal-awal itu kan dibukanya dengan dia happy karena jadi direktur termuda ya. Nah, ternyata Termuda dia betul. juga hamil gitu. dua dua kabar yang datang bersamaan. Jadi Dia hamil tapi jadi ibu yang udah telat hamil kan karena iya, umurnya udah paling tua 40. gitu ya. Di kantor dia paling muda untuk ukuran hamil dia paling tua gitu, ibu tua gitu. Jadi tuh kayak batinnya memang ada pengen dua-duanya kan udah dinanti-nantikan dua-duanya dan relate gak sih sama kita Mbak Deka yang Iya ibu-ibu tuh dong, kadang pasti relate dihadapin. itu. Pasti kan Iya. ya namanya sebagai seorang perempuan ya, ketika udah berkeluarga, kita pasti kan pengennya punya anak gitu kan ya, pasti gitu. Tapi sisi lain kan sebelumnya kita juga punya peran yang lain gitu. Nah, itu tadi dibahasnya related banget. Terus juga yang tadi katanya jeda ya Uni ya. Ini menarik banget ya ternyata di Korea itu emang ada ini emang ada katanya ya Uni ya, katanya Oke, oke. pusat perawatan pasca melahirkan itu ada gitu di sana dan memang ada juga yang seperti yang digambarkan di drama yang fasilitasnya bintang 5 buat artis-artis yang habis melahirkan tuh di situ gitu. Itu sangat Oh menarik di iya situ. iya iya iya. Jadi nggak hanya pemulihan fisik ya tapi juga mempelajari apa ya ilmu-ilmunya ya Uni ya dari Iya betul. menyusui tadi ya terus perawatan bayi gitu. Nah, terus apalagi nih ya kita yang bahas. Nah, tentang ini tentang eh mitos fakta penyusuinya kan juga ada di situ ya Uni. Beberapa hal sama kayak budaya kita kan kayak apa makan makanan tertentu Makan itu ya. ya. Nah, buat mempelancar menyusuinya. Nah, itu sebenarnya gimana sih Uni? Apa bener sih ada hal-hal apa ya ada kalau di situ kan kayaknya sup rumput laut ya kalau nggak salah Iya, ya. sup rumput Nah, laut. kalau Terus kita di sini pokoknya apa ada misalnya daun katuk ya daun kita ya. katuk gitu ya atau jantung pisang ya. Itu kan salah satu yang dipercaya kalau bisa meningkatkan produksi ASI. Jadi ternyata tuh sama ya di ibu dimanapun di dunia tuh kalau nggak dapat informasi dengan tepat dari awal tuh ketika awal kelahiran tuh kan memang mengalami kesulitan ya kayak ibu-ibu terutama kita ibunya Glustik itu kan yang dia memang kebetulan karena kesibukan tadi tuh dia melewatkan banyak kelas-kelas yang prenatal yang harusnya diikuti. Ternyata di Korea tuh udah ada kelas sebelum melahirkan dan sama pasangan kan. Tapi karena dia sibuk kan suaminya aja tuh yang ikut bapaknya Senam Glustik hamil kan. itu kalau nggak salah Senam ya. hamil Ganti ya, senam senam hamil. hamil. Ya betul lucu banget. Nah pas itu kan dia kagok terus dia pengen ASINya itu cepet keluar, apa ASINya langsung banyak dan
Aku tuh sempat gemes juga sih, tapi pas aku lihat, oh ini kan baru 1 atau 2 episode, mungkin nanti masih ada sih dijelasin. Dan memang sih ke belakang tuh agak dijelasin juga, ada dukungan, ada dan lainnya ya. Kayak tadi tuh ada makanan-makanan. Kalau kita sih pengalaman dan sama kita di komunitas menyusui juga dan konselor menyusui juga disampaikan bahwa mungkin memang ada secara penelitian ya, tapi kalau misalnya balik lagi sih faktor penentu, Mbak Neka kan juga faktor, nanti aku dikoreksi, faktor penentu apa lancarnya menyusui itu kan dipengaruhi oleh 2 hormon kan, hormon prolaktin dan oksitosin. Nah, hormon prolaktin memang dari dari hisapan bayi bisa dirangsang atau dengan diperah. Nah, hormon oksitosin ini kan ini apa namanya, dari rasa senang ibu, rasa bahagia. Dan kebetulan kan kalau kita mau makan sesuatu, kalau kita nggak bahagia juga tetap aja nggak ngaruh gitu. Jadi lebih ke kayak, tapi kalau kita sugestinya baik dengan makan sesuatu tuh, jadi insya Allah uh, jadi bisa menstimulus hormon oksitosin tadi gitu. Jadi kalau aku tuh selalu bilang sama teman-teman, sama yang lainnya juga, apa perlu sih makan daun katuk, dia nggak suka. Oh ya, kalau misalnya ibunya mau makan seember pun daun katuk tapi ibunya enek gitu ya, tapi tetap aja nggak ngaruh. Tapi kalau ibu memang happy dengan itu dan jadi sugesti, ya itu bisa jadi salah satu sih untuk membantu. Tapi makanan apapun yang bikin ibu bahagia juga bisa, dan pastinya harus yang sehat sih sebenarnya gitu. Gitu-gitu sih Mbak Deka, sama ya ternyata di Indonesia di sana juga Iya, ada mitos-mitos menarik kayak emang gitu. ya. Jadi emang Mm-mm. melihat ini hampir sama. Jadi memang di awal-awal kan sebagai ibu baru ya, menyusui itu kan jadi suatu yang tantangan pertama gitu ya Uni ya. Ini dilihat nih kan si apa Ibu Lemstik itu kesulitan ya untuk menyusui, dimulai dari kalau nggak salah itu tentang ini Dia bentuk putingnya bentuk puting datar. Nah, mm-mm, puting datar tuh mm-mm, menarik mm-mm. kan ya. Jadi karena putingnya datar, terus dikasih tahu sama ibu sarang ya, pakai apa Iya, itu, pakai akhirnya pakai nipple silikon. seat. Nipple seat Ya, ya. kayaknya itu, ya. Nah, itu Uh-uh. itu gimana sih Uni kan? Jadi kan memang kan di awal apakah bentuk puting apa payudara ya? Itu kan kayak terkait itu ya. Kita kan ngomong nyusui kan pasti ngomong payudara. Nah, itu apa emang berpengaruh gitu ya terhadap keberhasilan menyusui gitu. Nah, kalau misalnya ada kesulitan seperti itu gitu ya, langkahnya tuh gimana? Apa bener tuh kayak tadi di film, di drama itu ada alat bantunya. Nah, Iya, iya, iya. gimana itu? Itu Mbak Deka, menarik juga kan? menarik banget sih. Aku waktu ibunya kesulitan tuh udah gemes sih sebenarnya. Ini dari tadi udah diajarin tuh. Kalau soal posisi mereka agak-agak jelas ya. Maksudnya jelasin ada Lumayan football, ada banyak cara juga kan lumayan banyak. macam-macamnya posisinya. Jadi kalau kita kan di sebagai konselor menyusui kan ada posisi, ada perlekatan. Nah, perlekatan Ah, ini ah, kayaknya nggak ada diekspos di sepanjang drama ya, pentingnya iya, perlekatan. Nah, itu sih aku betul. yang missnya satu di drama ini gitu. Nah, menyambung yang Mbak Deka bilang tadi tuh, faktor penentu keberhasilan menyusui itu memang salah satunya posisi dan perlekatan yang efektif dan posisi yang tepat ya, karena posisi banyak ibu bisa sesuaikan kayak di drama itu, mau football mau gimana gitu ya, mau cross cradle atau yang lain. Tapi kalau perlekatan itu tuh nyambung ke pertanyaannya Mbak Deka tadi, kan kita sama-sama tahu nih, kalau teman-teman ada yang ibu baru nih nanti bisa ikut kelas-kelas menyusui. Banyak sekali sekarang gitu. Apa bentuk puting itu tidak mempengaruhi keberhasilan menyusui ya, karena bayi kan menyusunya bukan dari puting tapi dari areola, dari tapi bagaimana dia bisa melekat dengan baik. Nah, itu tuh yang sebenarnya agak aku kecewa sih, di drama ini tidak diekspos gimana apa perlekatan gitu ya, perlekatan menyusui yang bisa menentukan keberhasilan menyusui. Dan itu banyak ibu baru yang seperti itu kan, yang tidak tahu cara melekatkan bayi ke payudaranya, sehingga tuh apalagi mitos kalau puting datar itu dianggap tidak bisa menyusui gitu. Nah, itu biasanya bisa dibantu sama konselor menyusui atau konsultan laktasi gitu Mbak Deka. Jadi teman-teman kalau ada yang punya puting datar tuh dari hamil udah bisa siap-siap nanti belajar cara perlekatannya, biar ini biasanya sih kalau dibantu tuh bisa tanpa alat bantu apapun, karena pada banyak pengalaman menggunakan alat bantu kayak nipple seat atau silikon itu bisa ini juga ya, efektivitasnya aku nggak tahu sih, aku pernah baca tuh efektivitasnya nggak lama, malah mungkin risiko bingung puting ada juga kan, karena itu kan menyerupai puting ibu kan, dan bentuk putingnya karena bayi menyusu tuh nggak dari puting, tapi dia Ya, ya. gimana dia melekat dari
Oh, udara ya kayak gitu sih, itu sih aku agak aduh ini kok nggak disampaikan sih, yang lainnya udah bagus gitu, yang lainnya Iya. udah ini gitu kan apa aku pikir apa sih, apa Ibu Sarang kan dia di episode, bukan episode, beberapa episode 2 atau 3 baru dia ungkapin itu kan, apa ada rahasia apa ya, aku penasaran nih mau dikasih tahu, oh ternyata itu, oh ya aduh kok ini sih gitu, tapi ya apa itu mau ngajarin sih sebenarnya, hikmahnya itu sih walaupun sebenarnya itu informasinya tuh menurut aku tuh kurang tepat, tapi penting untuk ibu nggak malu bertanya gitu ya, nyari solusi gitu ya, kayak kayak gitu sih kayaknya di drama ini dijelasin. Nah, iya nih. Nah, tadi itu kan termasuk yang bikin kita apa? Mungkin apa? Kekurangan gitu ya dari drama ini. Nah, kalau tadi kan bilang ada plus minusnya ya. Plusnya tadi kan memang apa? Ditunjukkan kan ya bagaimana apa? Seorang ibu itu menjalani peran barunya, pentingnya dukungan gitu ya, pemulihan secara fisik maupun psikis Mental. gitu. Nah, terus hal-hal apa lagi sih Uni yang mungkin perlu di apa ya istilahnya kayak apa ya, diluruskan gitu kali ya, atau mungkin yang kurang tepat gitu dari drama ini, khususnya tentang menyusui tadi ya Uni, selain apa, selain tentang apa, puting datar tadi ini ada beberapa kan ya Uni, kayaknya Oh, itu oke kan oke. apa misalnya kayak apa Uni, silakan nih di Mungkin drama dari itu yang mungkin. lahiran ya, aku ingat Nah, boleh aku boleh dari nontonnya lahiran tuh tuh nih. aku nontonnya sebulan yang beberapa pas pas tayang ya, aku lagi nge-recall nih. Jadi yang inget banget sih aku tuh kan kalau salah kalau di WHO UNICEF kan dibilang 4 standar emas makanan bayi ya. Yang pertama itu kan inisiasi menyusu dini. Nah, kebetulan tuh aku pas lahiran tuh aku udah nanti tuh ada nggak ya di Korea di expose informasi ini pas di Glustek itu lahir kan dia diangkat bentar terus udah diselimutin dan dibilang ini kanguru bentar terus dia pergi gitu karena itu sih mungkin kalau ada ibu-ibu yang baru lahiran nanti bisa request, kalau sebenarnya tuh kita bisa request ke dan sebenarnya itu hak ya, bukan harus di request, harusnya tuh fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan udah memfasilitasi, cuma di Indonesia memang faktanya itu masih perlu dikomunikasikan di awal untuk bisa minta dapat inisiasi menyusu dini atau IMD gitu. Itu segera setelah melahirkan kalau kondisi ibu dan bayi stabil. Nah, itu belum aku nanti-nantikan sih waktu lahiran itu tuh nggak ada nih, mungkin apakah memang faktanya di Korea seperti itu gitu kan. Aku nggak tahu juga karena nggak mendalami gimana dunia dan politik menyusui di sana ya. Itu sih yang nggak aku lihatan. Terus aku yang agak terganggu di drama ini adalah kenapa sih di di Serenity postpartum care itu kan bayinya itu harus ditaruh di kamar bayi gitu ya. Mereka apakah memang di Korea seperti itu? Aku nggak tahu sih. Karena kalau di 10 langkah menuju keberhasilan menyusui ya, yang juga dari WHO juga ada, dan di Indonesia juga kita sudah adopsi di peraturan pemerintah, itu kan memang bayi itu kalau 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 tidak ada kamar bayi sehat udah nggak ada lagi kan di Indonesia. Kalau ada Ya. fasilitas kesehatan yang punya kamar bayi sehat berarti dia nggak menerapkan peraturan, kecuali kamar bayi sakit ya yang memang untuk, jadi aku heran kok dipisah ya. Tapi ketika nonton itu ada sih di akhir-akhir kan dia bilang ada momen di room in gitu ya. Kenapa nggak dari awal ya, karena itu kan manfaat room in atau kamar gabung itu kan biar ibu bisa lebih cepat mengetahui respon bayi, lebih cepat merespon bayi gitu, dan bayi pun bisa memberikan komunikasi tangisan itu lebih cepat juga diketahui oleh ibu gitu, dia mau lapar mau lain. Jadi ketika dia semakin cepat digabung, kita bisa sama-sama adaptasinya lebih cepat sama bayi gitu. Nah, makanya kalau di 10 langkah menuju keberhasilan menyusui memang salah satunya itu kan kita harus menggabungkan ibu dan bayi segera setelah kelahiran. Nah, itu sih yang agak aku pertanyakan gitu, apakah gimana ya kok kayak gitu, apa memang karena di dramanya seperti ini karena ingin membentuk menjadikan tempat itu untuk perawatan ibu memang pasca melahirkan ya, sehingga dia menganggap aku nggak tahu sih pertimbangannya, apa memang ada kondisi seperti itu di realnya di Koreanya. Mungkin dianggapnya kalau dipisah itu nggak ganggu ibunya ya Uni ya, biar ibunya tuh istirahat gitu kan ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau itu kan emang dikasih tuh sama susternya waktu-waktu khusus gitu ya. Nah itu kan justru tadi ya karena nggak sering ketemu ya kan, jadi
agak rewel kalau sama ibunya ya, jangan kan mau disusui kan digendong aja tuh ibunya masih kagok gitu ya. Emang yang Betul agak banget. agak pertanyaan tuh kenapa harus dipisah gitu kan ya. Mm, 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 mm. Terus terus apa lagi deh Uri? Pas di drama itu kayak oh belum. Eh, aku tuh pas mau aku mungkin di sana tuh ingin memaparkan informasi bahwa ibu berhak memilih apapun keputusannya. Itu aku apresiasi ya, karena memang Oh ya. ibu punya kesempatan untuk memilih apapun. Tapi pilihan ibu itu kan harusnya juga didahului oleh kesempatan orang tua atau ibu mendapatkan informasi yang berimbang. Nah, ini persis kayak di Indonesia aku lihat tadi tuh kondisinya gimana ibu dipaparkan informasi kalau awal tuh kan dia tahu manfaat menyusui gitu ya, tapi kurang dikasih informasi tentang risiko formula. Itu persis banget nggak sih sama kita di Indonesia? Eh, Ya ya, ke, karena ada satu ibu yang nggak mau menyusui bayinya ya, ya tapi ya itu memang sebenarnya pilihan ya juga itu. sudah dikasih tahu juga kan sama ibunya Sarang kalau menyusui itu banyak manfaatnya ya, kalau nggak salah waktu itu ya, ibunya Yomi yang nggak mau nyusuin itu Ya, ya. ya, ya, Nah, ya. Ah, 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 ah. tapi Ah, memang ah, nggak dibahas nggak detail ya. maksudnya aku secara personal itu kan pilihan setiap ibu dan harus kita Ya. hargai ya. Tapi persis kayak kita di Indonesia ada kenapa jatuh ke pilihan itu tuh lebih cepat karena tidak mendapatkan informasi tentang risiko formula. Kita dapat informasi manfaat menyusui, tapi uh, uh, seolah formula juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya formula memang nggak apa-apa kalau ada indikasi medis dan lain Ya. sebagainya ya. Informasi tentang resiko-resiko itu yang tidak ada di sistem kesehatan. Mungkin ada ya, tapi tidak sampai ke ibu gitu yang aku herankan. Dan agak kecewa tuh pas episode tadi terakhir aku nonton Terakhir ya Uni pas dapat pulang. oleh-oleh. Dapat oleh-oleh aduk gitu ya. Oh iya, namanya juga ini sekali itu kan sebenarnya iklan yang mensponsori Iya, drama ini kan, dari karena di awal akhir kan, drama drama iya itu dari dari amal awal aku kita udah lihat feeling itu sih yang dari awal tuh udah lihat aduh sayang banget sih, tapi kan memang drama Korea selalu tuh ada iklan di setiap ini ya, ada kosmetik lah macam-macam karena ya tadi ya tuh pas terakhir tuh jadi ibu itu yang terjadi banyak loh di ya seluruh dunia termasuk sama Indonesia. kan ibu makanya related ibu banget tuh. ibu ibu sisi blue stick ini kan tadinya dia udah mantep milih menyusui, ketika dikasih oleh-oleh tuh loh kata ibu kan nggak boleh ini, nggak harus ASI yang terbaik ya, ini anggap saja bantuan. Aduh, kalimat kayak gitu tuh mirip banget ya sama karena ibu tuh menjadi bingung ketika pulang karena udah itu sedih banget sih aku bagian itu tuh persis banget sih kondisi. Memang jadinya ini dramanya realistis ya, nggak ideal. Kerealistisannya salah satunya itu gitu karena fakta tuh menunjukkan memang ibu sering bingung ketika pulang tuh karena ada oknum tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan yang membuat bingung seperti itu karena bekerja sama dengan kalaupun harus memilih itu kita nggak pernah kita nggak ngejudge ibu-ibu yang memberikan susu formula. Ini mungkin perlu di bold ya karena setiap orang tua tuh punya pilihan dan dia pasti sampai ke sana tuh pasti ada perjalanan panjang. Tetapi ibu berhak untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan dukungan dan mendapatkan informasi yang informasi yang komprehensif gitu tentang itu. Dan itu sebenarnya dilarang kalau di kode internasional WHO. Kalau jadi ada kode internasional WHO tentang pemasaran produk pengganti ASI. Nah itu tuh dilarang banget, dilarang beriklan, dilarang memberikan sampel gratis ke publik dan tenaga kesehatan oleh publik dan ke publik oleh tenaga kesehatan. Terus dilarang promosi melalui fasilitas kesehatan, tidak ada kontak sales itu yang kayak gitu ya. Dan itu ada di kode WHO. Cuma kebetulan aku nggak tahu apakah diratifikasi di Korea yang seperti apa. Kalau di Indonesia barangkali mungkin itu di Korea tidak diratifikasi. Jadi itu menjadi sesuatu yang biasa. Aku belum sedalam itu sih mendalami. Kalau di Indonesia jadi kan penasaran kita udah juga ya. Iya, kalau di Indonesia kita udah diratifikasikan dalam walaupun belum maksimal tapi udah lumayan ada di PPASI kan, dan bisa kalau teman-teman nemuin yang kayak gitu tuh bisa dilaporkan sebenarnya ke dinas kesehatan atau seperti itu. Jadi
Sebenarnya itu dibuat kan dalam rangka melindungi ibu menyusui juga, ibu dan anak gitu. Itu sih aku tadi yang yang aduh ini kok ini Terakhirnya ya. sedikit pas terakhirnya gitu. Iya, memang sebenarnya kalau mau cari informasi itu ada ya Uni ya. Tapi yang namanya ibu baru ya, di mana udah bingung gitu kan ya, terus nyari itu ya yang yang terlihat, karena kan kebanyakan yang kita lihat di promosi-promosi itu manfaat dari susu formulanya, bukan dari bahayanya gitu kan. Jadi seringkali kan Mm-mm. tadi biar terbantu. Nah, mungkin ini juga pernah menjadi dilema banyak ibu ya, mungkin untuk working mom nih Uni. Ini kan kalau menurut ibunya Yomi tadi yang nggak mau menyusui itu kan, dia tuh nggak mau mimpinya terhambat gitu. Jadi ada pandangan bahwa menyusui itu bikin menghambat gitu ya, menghambat karir. Nanti kalau kita ninggalin bayi itu gimana? Nah, padahal kan nggak seperti itu ya Uni. Nah, gimana sih Nah, sebenarnya buat ibu bekerja nih kalau masa cutinya udah abis mau bekerja, masa ibu bekerja nggak bisa nyusuin kan? Nggak ya, nggak seperti itu. Nah, gimana nih Uni? ya itu sih yang aku juga agak sayangkan ya di drama ini. Tapi dia itu kan untuk tempat yang bagus banget untuk ibu bisa berproses jeda dari antara dia lahiran, yang kehidupannya berubah total tadi, sampai dia masuk kerja. Nah, tapi yang bagian untuk mempersiapkan kembali berkegiatan atau beraktivitas ini yang tidak dieksplor sih. Seolah-olah pilihan ibu bekerja itu hanya memberikan susu formula. Kalau dari cerita tadi ya, dari kayak kasusnya Yomi gitu, Yomi Oma gitu ya. Sebenarnya ibu bekerja itu bisa banget tetap tetap mau menyusui, memberikan ASI, tanpa harus meninggalkan mimpi. Aku tuh suka banget sih sebenarnya yang terakhir, dialog-dialog terakhir mulai saat mereka udah mulai temenin semua ya, terus mereka gimana saling menyupport sama mereka, itu suka banget sih sebenarnya. Perempuan itu kan idealnya kayak gitu. Kita tuh nggak perlu julitin sesama perempuan. Kita tuh Saling hanya perlu dukung saling ya support. harusnya. Iya. Nah, pas terakhir itu ketika terungkap kalau kayak Yomi Oma punya dream dia pengen jadi pengusaha, terus ternyata ada ahli fisika di sana, ada yang fotografer, ada yang ternyata ibunya Sarang itu lucu banget, dia ketua fans club K-pop. Oh ya. Aku bukan anak K-pop soalnya, jadi nggak hafal tadi. Dan sama si Ya. si ini si Gulstik Oma itu sendiri yang dia sebenarnya pengen awalnya udah kuat nih, mau ambil cuti setahun, pas balik dia jadi ragu karena dia ada proyek besar gitu kan. Nah, uh, pilihan untuk aku tuh termasuk yang aku yang termasuk yang perempuan yang pro kalau perempuan itu harus tidak mengenyampingkan mimpinya dan sangat bisa berkiprah di ruang publik tanpa meninggalkan tugas-tugas peran domestiknya gitu, karena itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Nah, ini yang di drama ini mungkin belum dieksplor. Who knows ya, ada season 2-nya, aku nggak tahu. Kan katanya aku baca-baca tadi ada yang request juga mungkin jadi daycare center gitu, bukan daycare lagi karena udah season 2. Tadi aku sempat baca sih. Jadi Gimana persiapan ibu bekerja dengan tetap menyusui dan memberikan, ya kita bisa 3M ya, memerah, menyimpan dan memberikan ASI. Belajar itu mungkin nanti ada kelas di expose-nya, kelas-kelas tentang persiapan ibu bisa menyusui gitu. Banyak banget sih kisah sukses ibu bekerja yang tetap menyusui, Mbak Deka ya. Jadi dari gimana dia nyiapin memerah ASI, kemudian minum dulu Mbak, iya. memerah ASI. Sorry, sorry. Terus gimana memberikan ASI biar tetap lancar Nah, menyusui itu, idealnya pakai bukan pakai dot gitu ya. nah di situ Kemudian pakai dot ya. gimana di situ pakai dot di dalam apanya tuh aku Di dalam lemari es ya. iya, Buat semuanya pakai dot. ruang guru, Terus ruang gimana bayi. manajemen ASI perah, dan aku kayak aku dulu ngalamin banget, aku kerja terus tetap merah ASI gitu ya. Anak tetap menyusui sampai lebih dari 2 tahun. Kalau kita ketemu, jadi faktor penentu keberhasilan menyusui itu cuma adanya dukungan sama ada informasi yang tepat. Jadi kita dapat informasinya, terus kita didukung di rumah, di kantor atau di mana saja, itu insya Allah ada keberhasilan dan sama kekuatan dan niat dari ibu sih sebenarnya untuk cari cara terus.
Mm-mm. Gitu sih tadi yang belum terlalu diekspos tuh gimana sih ibu bekerja ini tetap bisa menyusui loh dengan dia memerah ASI dan trennya kan sekarang memang menyusui itu lebih banyak berhasil sama ibu-ibu yang bekerja ya karena dia tuh karena terpapar informasi kalau di Indonesia ya aku lihat tuh di grup-grup atau komunitas tuh karena terpapar informasi dia dapat informasi gimana cara memerah menyimpan dan memberikan ASI terus jadi bisa tetap menyusui walaupun dia harus meninggalkan anaknya di saat bekerja nanti balik ke rumah tetap nyusuin lagi gitu Ya, dan jadi jadi memang sebenarnya ada ruang laktasi kan di kantor-kantor nah, sekarang ya. karena ibu bisa memanfaatkan itu gitu. Mm-mm. Iya, jadi memang bukan hambatan ya Uni ya, mau ibu bekerja, mau stay at home, mom itu menyusui itu bisa. Kalau kita tadi ya cari cara gitu ya, cari cara buat gimana sih tetap bisa menyusui bayi kita. Nah, eh mungkin nih Uni terakhir nih pesan-pesan nih gimana sih pesan-pesannya buat kalau lihat dari drama ini ya, kan ini kan kayaknya tuh kesimpulannya tuh karena si ibunya Lemstick ini nggak ada prepare sama sekali tuh ya kan dia tuh bahkan kerja sampai ketubannya pecah gitu jadi emang workaholic banget gitu ya jadi Epic dia tuh banget kayak itu. nggak ada persiapan gitu ya untuk proses melahirkan gitu. Peran sebelumnya tuh emang banyak dilakukan oleh suaminya ya. Selain suaminya ikut senam hamil juga udah nyiapin tas buat ke rumah sakit Ya itu ya. ampun, aku tuh jarang banget loh suami kayak bapaknya Lemstek itu yang kalau Iya, suaminya istrinya sibuk lembur lagi hamil tuh dia siapin buah, dia siapin ya, apa gitu. Sebenarnya drama ini yang aku bagusnya tuh pengen bilangin memang jadi ibu tuh kan memang nggak ada sekolahnya ya. Jadi orang ya, tua nggak ada sekolahnya. Jadi kita memang harus cari sekolah tanda kutip sendiri jauh sebelum banyak banget ibu-ibu muda sekarang tuh yang memang seperti ibunya walaupun ibu Glustik ini ibu tua tanda kutip ya dia udah lah 40 tahun 40 tapi tahun. tuh ibu-ibu muda pun banyak seperti ini yang dia tuh nggak nyiapin sejak sebelum sebelum hamil lah idealnya ya pas hamil itu kita momen yang paling bagus untuk nyari ilmu tentang menjadi ibu melahirkan menyusui gitu karena kalau pas udah lahir itu kita udah nggak kepikiran apa-apa lagi karena kita udah langsung hadapin kan nah langsung praktek gitu jadi ilmunya memang penting untuk dicari sebelum melahirkan. Aku pikir itu sih penting cari ilmu tentang pengasuhan, menyusui, cara memberi makan anak. Itu tuh belum bahas ya. Ini karena sudah pulang gitu gimana nih nanti mereka Ya, ngasih makan anak tuh banyak juga tuh drama-dramanya gitu ya. Nah, itu itu buat semua ibu sih itu penting. Yang kedua tuh aku tangkap dari cerita ini yang bagus banget sih maksudnya menyampaikan bahwa ibu ketika dia jadi ibu itu mau anak pertama, anak kedua ya kayak ibunya Sarang kan udah anak yang kedua gitu, ketiga kelahiran kedua kayaknya ya, ya, anak kembar. ketiga ya kelahiran kedua. Heeh, heeh. Itu tuh ibu tetap akan menjadi pribadi yang baru kan, dunianya akan berubah, ya. Jadi orang bilang world is never be same again tuh banget gitu ya. Kita sama-sama ibu ya pasti tahu anak kedua lain lagi tantangan anak ketiga lain lagi tantangannya. Jadi butuh banget dukungan memang dukungan yang sebenarnya ibu tuh sekarang cuma butuh didukung gitu kan kalau awal-awal kayak kita lihat drama ini dibilangin kok kamu kayak gitu kok kamu kayak gitu kamu nggak sayang ya sama anak kamu kan ada banyak dialog kayak gitu kan padahal sebenarnya mungkin nggak ada ibu yang nggak sayang sama anaknya Ya, kan tapi dia tidak tahu harus ngapain nah mungkin ke depan nih kita nih berperan di society di sekitar kita tuh untuk menyampaikan bahwa kalau mau misalnya tuh kalau nengok bayi gitu kita jangan ngejudge ibunya juga gitu kan karena kok anak kamu kurus kok anak kamu kuning kok anak kamu padahal ibu tuh juga nggak pengen anaknya kayak gitu. Jadi bentuk iya, iya. dukungan-dukungan ini penting. Nah di drama ini kan sebenarnya ingin menyampaikan kayak gitu. Terus tidak ada orang tua yang sempurna memang ya, tidak ada ibu yang sempurna dan kita hanya perlu nerima itu tanpa drama gitu loh Mbak Deka. Di saat Ya, kita berusaha untuk sempurna tuh justru kita akan menjadi tertekan gitu. Jadi penting untuk ketika kita butuh pertolongan tuh ngomong ya kayak terakhir tuh baru ketahuan kan kalau ibunya Sarang itu dia seolah-olah survive dengan semuanya dan dia tersisa sendiri gitu pengen dia jadi nggak kayak super ngomong mom gitu ya. jadi harus berkomunikasi dengan pasangan sih paling utama jangan ragu untuk berbagi peran gitu ya kayak ayahnya nggak semua bapak-bapak tuh kayak ayahnya Glustik yang bisa Iya. cepet respon gitu kadang kan harus di ngomongin nah penting sih untuk bilang kayak gitu. Eh,
Terakhir sih tadi aku tangkap juga sih, memang kita semua tahu ya kalau kayak di pesawat tuh kan, kalau dibilangin kalau kita mau naik tuh kan, kalau kita mau ada apa-apa tuh kan jatuh Oh ya ya. Apa oksigen. untuk Yang disuruh tuh kan, penyelamatan itu kan ya kan kita ibunya dulu dulu gitu baru ya. Kita baru dulu. bantu yang di Ah. sekitar kita, ada anak atau apa. Nah gitu juga sih sebenarnya tuh, balik lagi kita tuh nggak berdosa, nggak kayak tadi tuh aku suka banget, nggak, kamu nggak egois kok, karena semua manusia itu egois. Kita nggak perlu merasa berdosa sebagai ibu ketika kita harus butuh me time, ketika kita pengen pengen bahagia. Pokoknya kalau kita bahagia tuh bener banget sih, kalau orang ibu bahagia tuh anaknya akan bahagia. Jadi memastikan kebutuhan diri kita terpenuhi sebagai ibu sebelum kita memenuhi kebutuhan anggota keluarga lain, itu penting sih. Itu tadi aku tangkap juga dari drama ini, pengen bilang. Jadi ibu-ibu tuh butuh dukungan, dia harus bahagia dulu. Dan yang paling penting sih jangan malu mengkomunikasikan kebutuhan kita, dan cari ilmu sebelum sebelum lahiran sih. Itu tadi Iya. sih secara umum yang aku tangkap dari drama ini. Dan bagus banget sih untuk bilang kalau semua ibu tuh berjuang dengan caranya gitu. Ada perjuangannya sendiri-sendiri. Nah ini komen-komennya nih apa nih? Ya kalau nonton drama ini tuh jadi nostalgia lagi ketika masa-masa melahirkan nih dari Kak Risna. Terus itu tadi namanya nipple Iya, seal ya depresi. Uni. Nah itu katanya Ya, sih membantu di awal tapi nggak seterusnya gitu ya. Jadi emang tadi ya alat bantu tuh sebenarnya nggak dibutuhkan banget gitu. Yang penting itu belajar posisi sama pelekatan ya Uni. Jadi tapi memang di balik beberapa kekurangan dan kelebihannya, drama ini cukup mengena gitu ya, related banget ya Uni ya dengan kehidupan ibu baru yang butuh apa penyesuaian, apa tantangan-tantangan dan pentingnya support system itu tadi gitu ya. benar-benar Oke. banget. Nah, ada lagi Uni yang mau disampaikan Uni buat ibu buat ini followernya Drakor Class nih atau ibu-ibu yang lain pesan-pesannya terkait tentang ini sih. Kita kan tadi udah ngomongin drama. Nah, secara ininya sih secara topik apa? Parenting ini kan ya, parenting. Nah, sebagai ibu baru tadi ya kalau di drama ini kan kita belajar banyak hal ya, tapi tetap kita harus apa? Mencari informasi tambahannya gitu kan ya Betul, betul, bahwa nggak betul, betul. semuanya itu namanya juga drama ya pasti ada hal-hal yang didramatisasi seperti itu. Nah ada pesan Iya, nggak Uni iya. terakhir sebelum kita Kalau aku sih, tutup? mm, makasih loh Mbak Deka. Jadi ya namanya jadi orang tua, jadi ibu tuh tadi ya nggak ada sekolah, dan tantangannya pasti ada terus sih kalau mau dipikirin tuh. Kalau anak baru lahir ya soal nyusuin, terus nanti ngasih makan, tambah besar dia, oh tiba-tiba dia tantrum mulu, terus nanti dia udah usia dini ada lagi tantangannya, gimana sih kok anak saya nggak bisa baca, anak lain udah, terus nanti udah SD ada lagi, terus MP, SMA, sampai mungkin di nikah. Kayak di drama ini kan gimana ibunya si apa tuh masih ternyata dianggap anak sama orang tuanya kan, masih bergantung sama orang tua pas dia galau-galau mau kerja. Jadi memang karena nggak ada sekolahnya dan tantangannya ada terus, tuh kelasnya naik-naik-naik terus, kita tuh memang butuh banget informasi yang tepat. Jadi tuh jangan ragu juga untuk nyari informasi dari sumber yang jelas ya dan terpercaya. Dan yang paling penting tuh kayak kata Mbak Risna tadi, support system. Di setiap tahapan tuh kita butuh support system, nggak cuma kali drama ini kan bahasnya nyusuin, melahirkan gitu. Nanti pas sudah besar kita carilah komunitas-komunitas yang juga mendukung kita untuk survive di perjuangan mengasuhan gitu. Dan dramanya kan ada terus sampai nggak cuma 16 episode kayak drama Korea, drama pengasuhan ini ada terus sampai anak kita bahkan kita punya cucu juga kalau panjang umur gitu. Jadi tetap harus cari teman pegangan sih yang bisa saling mendukung untuk kita menemukan solusi-solusi gitu. Karena dan juga itu sih aku jangan bandingin kondisi kita sama orang lain sih, penting banget untuk bisa waras. Karena kalau kita bandingin tuh rumput tetangga pasti lebih hijau. Jadi pasti kita stres kok anak dia kayaknya anteng, anak aku enggak, dan lain-lain gitu. Dan ibu butuh me time tadi, jangan ragu. Nah, salah satu me time-nya nonton drakor. Kalau aku tuh Ya kalau penting ditanya gitu. me time-nya apa, aku tuh anakku udah tuh kadang butuh 1 episode atau 2 episode sehari, atau 1
satu lah ya. Kalau sekarang walaupun dulu mungkin bisa nonton maraton dan kemudian bertambahnya usia dan anak tambah besar tuh kita ada tantangan, tapi ibu cari apa sih yang ibu senangin. Nah, kalau ibu senang nonton drama Korea, nonton, alhamdulillah ya sekarang sejak pandemi ini tiba-tiba semua akan ngedrakor pada waktunya. Jadi teman-teman udah banyak yang ngedrakor nih Mbak Deka. Iya, iya. Dan pilihan drakor sekarang bagus-bagus, banyak banget dan bisa kita tonton nggak jauh-jauh dari jadwal tayangnya, kemudian happening semua yang nggak pernah ngedrakor tiba-tiba bahas, dan itu juga bikin drama Korea kayaknya makin dicintai ya dengan segala kekhasannya gitu. Jadi me time-nya salah satunya bisa dengan drakor. Bahas Iya. drakor juga. Jadi kalau komunitas support system salah satunya itu juga nggak cuma komunitas bahas pengasuhan, kayak drakor kelas gitu ya, bahas Wah, iya ya. Jadi drakor. sama-sama Terus buat me komunitas-komunitas time-nya. buat me time-nya bahas sama teman-teman tuh. Jadi aku juga punya grup WA ya teman-teman yang bahas drakor. Terus kalau kadang bahas itu tuh cuma bahas drakor terus ngikik-ngikik ketawa karena adegan. Terus sebenarnya itu tuh adegan yang selalu muncul di drama Korea, tapi kita selalu baper. Terus ibu-ibu bisa ngebucinin dedek-dedek dan opa-opa gitu tanpa Opa-opa merasa ya, bersalah. Uni. Iya. Ini Bahwa ada simple temanku. banget sebenarnya ya kita buat me time gitu ya. Me time tuh bukan berarti kita kayak keluar rumah atau ngapa-ngapain, tapi kita bisa dengan nonton drakor. Dan karena ini cuman namanya me time, ya pasti kan ya kita nggak akan terus-terusan gitu kan ya me time ya kan. Kritikannya kan nonton drakor terus gitu, enggak kayak Uni ya. Ada tuh teman-teman yang lagi nyusuin juga, terus dia tuh kan harus begadang ya, ibu-ibu nyusuin, bener banget kayak kata Mbak tadi tuh, banyak dramanya, tapi kalau pas diselingin dengan drakor, coba ya ibunya si Lemstick itu kan pas udah pulang tuh udah kusut gitu ngasih, tapi aku suka kalau dia ngasih peran ke ayah itu nggak banyak loh, itu juga memberikan informasi kalau ya kita harus ngasih peran ke suami. Nah Ya. terus dia bisa mungkin dia kan akhirnya chat sama teman-temannya punya Ya, grup ya. WA. Nah, persis kayak gitu juga. Jadi kalau bisa nih mau ngapain, mau nonton drakor kah, apakah gitu. Jadi tetap ibu harus cari kesenangannya gitu. Memang bukan apa ini Mbak Risna ini dari drakor kas ya. Halo Mbak, salam kenal. Iya memang bukan drakor Bagus biasa sih, banget. karena bilang soal detail soal ibu tuh jarang banget gitu. Mudah-mudahan nih banyak yang makin empati ya sama kondisi ibu. Karena aku lihat juga di akun-akun fanbase yang bahas-bahas drakor gitu kan di Instagram, mention drama ini juga dulu, karena memang agak jarang sih yang bahas, dan mereka jadi lebih, padahal aku tahu mungkin adminnya bukan ibu-ibu ya, jadi mereka empati juga sih sama kondisi ibu-ibu gitu. Jadi itu sih Mbak. Jadi ibu jangan, iya bener, Ajusi juga Mbak Risna. Tentu Aduh sih, saja. Kalau opa ya. aku Yang tim ada dede Ajusi. katanya. Tapi masalahnya yang dipanggil Ajusi itu sebenarnya masih opa di ukuran aku karena Oh, umurnya cuma beda dikit. iya, iya, Yang iya, dipanggil iya. opa sama orang-orang itu sebenarnya masih muda dari aku. Sekarang kan udah banyak banget sih. Oh, istilahnya teman sekelas ya. Oke, salam Iya, kenal Mbak kelas Risna. kelas. Iya nih, katanya nanti kapan-kapan ini Uniria kalau mau gabung nih di Drakor Kelas kan sama-sama suka. Siap, siap. Iya Uni, jadi emang sekilas Drakor Kelas ini kan awalnya itu dari komunitas literasi ya Uni. Jadi apa ibu-ibu yang senang nulis, perempuan lah istilahnya, perempuan belum jadi ibu Oke. atau jadi, jadi suka nulis, dan ternyata kita semua juga suka drakor. Nah akhirnya buatlah Drakor Kelas. Jadi kami di sini tuh nggak cuma tentang bahas drakornya aja, tapi juga literasinya gitu nih. Nanti Betul, bolehlah betul, betul. gabung nih di sini. Oh Penting ya banget loh Uniria ini yang juga juga penulis teman-teman ya. Jadi juga sering nulis di koran, di media massa, di blognya juga boleh nih Uniria. blognya udah mati. Ya insya Allah Nanti ya. jadi Makasih loh Mbak guest post, Deka. nanti jadi guest post ya Uni, nulis di webnya Drakor Class nanti ya. Siap-siap. Aku sempat loh beberapa kali bahas drakor, dan biasanya aku kaitkan sama dunia pengasuhan gitu ya. Ya. Ya karena lebih relate sih bahasnya, kayak tapi kayak kemarin tuh ada drakor bagus banget tuh, drama keluarga. Aduh aku lupa namanya. Unfamiliar Oh, Family. Unfamiliar Itu kan Family. nggak banyak juga sih yang bahas, tapi itu aku suka banget karena itu kan soal hubungan dalam keluarga kan, dan aku suka drama kayak kayak gitu, yang walaupun drama romance juga, terus drama berat juga untuk biar bisa mikir, tapi drama keluarga tuh selalu nyantol di hati sih karena relate Heeh. kan sama kita Ya. gitu.
Ya tuh Uni, gitu. coba jadikan guest post Uni nulis tentang Unfamiliar Family ya, ditunggu tuh sama Karisna. Aku udah pernah nulis yang itu di web lain, nanti deh kalau ada Oh, drakor dalam oke oke. ini. Oh, Ini ada drakor bagus banget, aku lagi ikutin, gak rame dibahas, nanti mungkin bisa apa? nulis tentang itu. Run On. Oh, Nonton Run gak On sih ya ya boleh teman-teman boleh ya? Uni. Itu Kita kan ada tunggu loh ya. banyak Heeh. lucu banget itu, ada banyak ininya juga, ada banyak cerita juga, ada pengasuhan juga kan dan lain-lain. Oke, ditunggu nih teman-teman Drakor Class pada nungguin nih. Oke, makasih banyak ya Uni di liburan tahun barunya ini kita bisa saling ngobrol, berbagi Aku di yang teman-teman makasih teman loh Drakor udah Class ya. diundang sama teman-teman drakor kelas juga, Iya. jadi apa? Aku kalau bahas drakor nih jadi moodnya naik, terus Oh, juga ini energi happy ya kita. positif, positif vibe. Kadang tuh orang nggak ngerti Korea bahas drakor. Kadang tuh tanpa diminta-minta tuh kalau udah bahas drakor tuh langsung positif vibe-nya nular gitu, langsung bahas dan gitu-gitu. Bahagia, langsung bahagia. Ya, thank you. Oke, makasih ya Uni. Makasih ya Dadah. teman-teman. Pokoknya Iya. tuh jangan ibu-ibu baur semuanya jangan patah semangat. Cari support system. Yes. Oke, terima kasih. Makasih, Mbak Deka. Ya.